Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir dalam Serambi Topik dan seperti biasa juga akan membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini setelah kemarin juga diinformasikan terkait dengan Zakaria Saman atau Apa Karya yang mengumumkan bakal calon wakil gubernurnya di tahun 2017 nanti di Pilkada, dan tentunya juga hari ini masih dengan nuansa politik. Harian Serambi Indonesia hadir dengan judul Parpol Endapkan Hasil Survei. Itulah informasi penting kita di Harian Serambi Indonesia, dan kita akan berbincang-bincang bersama redaktur opini dan juga kepala Litbang Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami Kumar. Assalamualaikum Bung Asnami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Senang sekali sudah bersama kita, dan tentunya juga dari berbagai informasi-informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia, informasi terkait dengan banjir rob atau gelombang tinggi yang sempat juga merusak beberapa rumah warga, ini masih hangat juga. Tapi Harian Serambi Indonesia kemudian memilih informasi terkait dengan survei yang dilakukan oleh beberapa parpol ini menuju Pilkada 2017. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini sebagai headline? Iya, kita melihat bahwa gimana pun hebatnya bencana, kita tahu selama ini ada angin kencang, hujan deras dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa tempat di beberapa kabupaten kota di Aceh mengalami banjir seperti Bung Dosi sebutkan tadi. Berita politik tetap saja menarik. Inilah satu karakter pembaca kita di Aceh, Bung Dosi. Karena itu kita menangkap isu-isu yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Sepertinya masyarakat publik Aceh ingin tahu, karena selama ini mereka tahu bahwa banyak partai nasional melakukan survei, membuat survei untuk menjaring kandidat calon gubernur yang akan berlaga pada Pilkada 2017 di Aceh nanti. Nah, masyarakat juga tentunya menunggu dan bertanya-tanya hasil survei itu seperti apa. Persoalannya adalah mereka yang maju lewat jalur independen justru sudah lebih maju. Seperti Apa Karya tadi kan, bahkan kita sudah tahu siapa wakilnya. Sementara yang dilakukan oleh partai-partai nasional, oleh Nasdem, oleh Demokrat, oleh PAN, dan Hanura juga sedang melakukan survei sekarang, kita belum tahu apa-apa. Siapa kandidat pemenang survei mereka. Kita juga belum tahu metode survei yang dilakukan oleh partai-partai nasional itu seperti apa. Sebab sampai kemarin kita coba menggali soal hasil survei ini, mereka malah tidak ada satupun partai yang mau menyebutkan. Semuanya beralasan bahwa itu akan merupakan wewenang dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat partai mereka masing-masing. Bung Dosi. Baik, Bung Asnami, tentunya juga ada angle banyak di dunia politik ya. Kemarin juga kita sempat berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana dan juga Koordinator Liputan Zainal Arifin M. Nur. Dia mengatakan bahwa fokus liputan juga masih mungkin menginformasikan terkait dengan apa reaksi dari bakal calon setelah Apa Karya kemarin juga mengumumkan wakilnya yang akan maju nanti di Pilkada 2017. Tetapi angle tentang survei ini yang kemudian diangkat menjadi headline di Harian Serambi Indonesia. Mengapa ini menjadi fokus kita? Apakah kemudian ada balon-balon lain yang kemudian juga menginginkan, atau mereka yang masuk dalam survei tersebut menginginkan agar kemudian hasil survei itu diinformasikan, atau apa yang melatar belakangi ini, Bung? Ya, kita melihat memang karena mekanisme survei merupakan satu mekanisme yang dianut oleh semua partai dalam menjaring bakal calon yang akan mereka usung ke pilkada. Ya, kita melihat hasil survei ini penting sekali. Sebab dari hasil survei lah akan lahir kandidat bakal calon gubernur Aceh yang akan ikut dalam pilkada 2017 nanti. Karena itu kita maupun publik Aceh lainnya terus menyoal soal siapa sebetulnya mereka yang hasil survei itu yang akan diangkat oleh partai masing-masing. Kita tahu bahwa sebelumnya kan semua partai membuka pendaftaran, semua kandidat juga mendaftar, bahkan ada kandidat yang sampai beberapa partai mendaftar. Karena kita tahu khusus untuk Parnas di Aceh tidak ada satu Parnas pun yang bisa mengusung calon sendiri, tidak ada, kecuali partai lokal ya, partai Aceh yang memang sudah di atas angin itu.
Karena itu partai-partai nasional ini harus berkoalisi. Karena itulah kemudian karena memang masing-masing punya mekanisme survei, ya publik saya kira wajar saja ketika publik ingin tahu siapa kandidat pemenang survei yang akan diusung oleh partai yang bersangkutan. Baik Bung Asami, tentunya juga banyak informasi-informasi yang masih belum terlalu jelas ya terkait dengan survei yang dilakukan. Apakah benar itu dilakukan survei dan lembaga apa, bagaimana dan kapan survei ini dilakukan? Penting tidak kemudian ini diinformasikan? Bagaimana informasi ini sebenarnya? Ya, Bung Dosi, itu juga jadi masalah ya, sampai sekarang kita sendiri tidak tahu mekanisme, metodologi yang digunakan oleh partai untuk melakukan, tidak tahu sampai sekarang, malah kita tidak tahu dengan sistem apa, kemudian tingkat margin errornya juga kita tidak tahu. Karena itu terkait dengan hasil survei ini, kita hari ini coba mengembangkan berita ini ke para ahlinya. Kita akan coba mewawancarai ahli nanti yang akan kita turunkan besok. Sebetulnya survei seperti ini boleh tidak, benar tidak mereka melakukan survei. Nanti itu akan ketahuan. Memang ada kandidat yang mempersoalkan supaya hasil survei ini diumumkan minimal ke kandidat sendiri. Seperti misalnya tuntutan dari Bapak Irwandi Yusuf. Ya minimal kalau nggak disampaikan ke publik, ke calonnya mesti disampaikan. Hal ini berbanding terbalik dibandingkan dengan bakal calon lain seperti Tarmizi Karim katanya. Itu merupakan hak partai mengumumkan atau tidak mengumumkan hasil surveinya. Kita melihat alangkah lebih elok kalau memang hasil survei partai-partai politik ini diumumkan ke publik. Sebab memang objek survei mereka publik, masyarakat Aceh. Karena itu saya kira masyarakat ya berhak tahu hasil survei yang mereka lakukan itu hasilnya seperti apa, kandidat yang mereka usung nanti siapa. Baik Bung Asami, tentunya juga waktu kita terbatas, tapi tentunya juga para pembaca juga menginginkan informasi-informasi terkait dengan bagaimana fokus liputan kita ke depan terkait dengan informasi ini atau informasi-informasi lain nantinya. Ya, saya kira berita terkait soal cuaca ya, di mana kita tahu bahwa hampir setiap sore kita di beberapa kawasan di Aceh dilanda angin kencang dan hujan deras, itu akan terus kita follow up, termasuk melihat kemungkinan dampak-dampak buruk yang bakal ditimbulkan dari efek cuaca buruk ini, Bung Dosi. Bung Asami Kumar, terima kasih atas bincang-bincangnya di Serambi Topik hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang Redaktur Opini